Filters Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hello, welcome back to Filters Talk. Oke, balik lagi bersama saya Jeffrey yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang AI. Nah, mungkin teman-teman udah sering lah dengar tentang AI gitu, yang lagi sedang dibahas, banyak banget orang membahas tentang AI, dan AI. Nah, kita juga udah bahas nih, kita kemarin sempat bahas di episode sebelumnya tentang security-nya. Lalu kita juga pernah bahas dari sisi infrastrukturnya, lalu dari sisi bagaimana impact AI itu sendiri. Banyak sekali yang sudah kita bahas, tapi itu ternyata tidak cukup, kita juga akan bahas lagi lebih detail. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas lebih detail, mungkin menyangkut ke infrastrukturnya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman udah coba build, teman-teman Vitizen udah ada yang pengen build AI-nya nih, lalu juga udah yang, udah coba nih, lalu mungkin ketemu ada masalahnya. Mungkin salah satu pembahasan kita bisa jadi insight buat teman-teman Vitizen. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas bersama Pak Mario. Pak Mario ini adalah Country Manager Redis di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ngobrol bersama Pak Mario. Halo Pak Mario. Halo, salam kenal semuanya nih netizen. Thank you Pak, udah mau main-main nih di studio kita nih Pak, untuk ngobrol-ngobrol Pak. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Iya, siap. Ini Pak, mungkin biar langsung aja nih Pak, to the point. Ini kan Pak Mario ini mungkin bisa diceritakan gitu. Pak Mario itu mungkin background-nya seperti apa gitu, mungkin historinya seperti apa, supaya teman-teman, kita nyebutnya teman-teman penonton kita tuh Vitizen. Oke, Vitizen ya? Vitizen. Bukan netizen ya? Bukan, Vitizen ya, biar mirip-mirip kayak netizen. Gitu. Jadi Siap. teman-teman Vitizen itu bisa kenal Pak Mario itu background seperti apa dan experience-nya seperti apa. Mungkin bisa dipersilakan Pak Mario. Baik. Jadi saya dari Redis. Yes. Jadi kalau rekan-rekan Vitizen Google Redis itu sangat terkenal sebagai istilahnya open source caching seperti itu. Jadi role saya di Indonesia itu nge-lead untuk istilahnya Redis Indonesia, ya, basically di Indonesia. Jadi saya selain nge-lead tim dari sales, lalu juga saya ada juga meng-overseeing dari post sales. Kita sudah ada beberapa banyak customer dari financial industry, lalu juga ada retail industry, ada telco industry seperti itu. Dan sebenarnya main role saya adalah gimana ngembangin Redis supaya lebih awareness dan gimana kita juga bisa istilahnya memberikan providing good solutions buat customer satisfaction buat terhadap Redis seperti itu. Oke, berarti Pak Mario itu adalah istilahnya kuncennya ya untuk Redis di Indonesia ya. Istilahnya kan begitu kan? Iya, jadi bukan juru kunci, kayak pokoknya yang berhubungan dengan Redis di Indonesia berarti Pak Mario yang handle. Iya, tapi saya nggak bisa hujan. Oh iya. Kalau itu bukan Redis, itu yang lain itu. Oke, jangan dibahas kan. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke gini Pak. Mungkin market sih, mungkin biar teman-teman Vitizen juga bisa dapat gambaran gitu. Mungkin kalau market perkembangan istilahnya implementasi AI gitu, khususnya di Indonesia ya. Dari Pak Mario sendiri berdasarkan pengalaman gitu yang sudah explore, keliling gitu. Itu sekarang tuh sebenarnya perkembangannya itu udah di tahap seperti apa sih? Ya. Di Indonesia sendiri ya, kalau saya lihat itu menjadi suatu tren sekarang, semuanya ingin pakai AI. Bahkan istilahnya saya sempat lihat ada di YouTube gitu ya, ngebikin AI in 30 minutes. Oh, AI in 30 minutes, oke. Iya, seperti itu. Nah, itu ada something yang istilahnya semua orang sekarang menuju ke arah sana. Baik itu dari bisnis, even juga istilahnya dari developer lagi pengen coba AI gitu kan. Nah, mungkin something yang nanti kita bisa share gitu ya. Bahkan kalau ditanya kemarin itu saya sempat ada datang ke salah satu university terkenal di Indonesia. Oke. Dan mereka itu ideally lagi coba ngembangin AI buat IoT. AI buat IoT. Ya, itu cukup menarik sih. Jadi kalau teman-teman tahu Vitizen ya, Vitizen. Nah, itu kita kan banyak ini ya, industri pertanian dan segala macamnya seperti itu. Mereka itu lagi ngembangin pakai drone. Buat ngelihat overseeing dari pertanian tersebut. Dan ngelihat misalnya kalau biasa kan kita kan petani itu kan ngeliatin langsung satu persatu pohonnya, tanahnya segala macam. Dia lihat dari atas, lihat dari itunya,
Dia bisa tahu bahwa oh ini lagi subur, oh ini perlu diairin lagi dan segala macamnya hanya lewat drone. Jadi sampai sebegitu advance-nya juga sih. Cukup lumayan, cukup membanggakan sebagai orang Indonesia sampai kita bisa ngembangin sampai sedemikian rupa. Oh wow, sudah ada ya. Jadi itu waktu itu Pak Mario itu experience waktu ke satu university dan itu lagi dikembangin. Iya. Wah, saya aja mendengarnya cukup wow, dari drone dia bisa melihat, dia meng-capture dia punya itu, lalu dia di belakang dia olah datanya tersebut dan dia punya kayak semacam AI di belakangnya. Kalau kita sebut secara teknikal ada LLM-nya yang ngukurin seperti itu. Iya. Nah itu cukup lumayan bagus. Oke. Selain itu kalau misalkan dari sisi biasanya mungkin sektor finansial, kayak financial juga udah cukup banyak. Banget ya itu. Tapi kalau dari sisi sektor yang adopsi paling sisanya paling cepat gitu, kira-kira itu dari mana? Kalau ditanya semuanya itu berawal sebenarnya kalau ditanya dari retailer ya, lalu mulai dari adopsi dengan bank, bank atau financial. Tapi ini nih, saya pengen balik nih tadi, apa sih sebenarnya yang istilahnya orang-orang hype, tapi mereka sebenarnya nggak aware, gitu kan? Ada istilahnya something yang perlu mereka tahu gitu loh. Kalau ditanya kayak kemarin saya ada ngobrol, bukan ngobrol sih, jadi kita secara Redis itu ya, ada diskusi. Ini langsung jamin ke salah satu ini ya. Boleh saya. Iya. Di salah satu bank di regional lah bisa dibilang kayak begitu. Dia bilang semua cost ataupun istilahnya investment tahun ini katanya in AI. In AI, oke. Lalu mereka cobalah dengan yang paling terdekat itu kan adalah buat customer satisfaction, customer experience adalah chat. Ya, kayak saya chatbot lah. Chatbot, betul. Nah, tapi mereka ngembangin yang pertama itu istilahnya buat internal dulu. Jadi kayak knowledge transfer, internal knowledge base. Jadi kayak kalau simpelnya kayak gini lah, ada IT support, kita kan kadang-kadang kalau internal IT support tuh send tiket, kirim dan segala macam, nah ini mau gantikan menjadi chat. Seperti itu. Nah, ada yang nanya di chat itu, how do I reset my login? Pertama, LLM-nya balik kan. Oh, ini jawabannya. Lalu ada user yang nanya, saya hilang password, I lost my password. Nah, itu kan mesti jawabannya dan reset lagi seperti itu metodenya dan segala macamnya. Lalu ada cara lagi, ada yang nanya lagi, how to recover my account. Semua itu sebenarnya pertanyaannya sama kan, jawabannya kan. Betul. Tapi dia nanyain si LLM itu terus di hit terus seperti itu. Itu hanya satu user. Tapi berapa ratus ribu karyawan yang dia support dalam sehari yang mempertanyakan hal yang sama. Bapak kan kaget jawabannya hampir 35% karyawannya itu menanyakan hal yang sama di hari yang sama. Nah, kalau kayak begitu berarti adalah si LLM itu segitu sibuknya ngejawab hanya something yang useless hanya untuk mereset password. Iya, betul. Ya kan? Nah, itu nggak cukup di situ, Pak. Bisnis itu nggak hanya sekedar jawabannya begini, jawabannya gini dulu, nggak. Dihitung cost-nya, Pak. Cost dari dia nanyain, cost dia ngembangin untuk menjawab itu nge-retrieval seperti itu dari network cost, dari LLM cost, dari even ada token kalau ke cloud seperti itu sebutnya. Satu pertanyaan hanya seperti itu dia butuh $0.3. 0,3. Berarti nggak sampai $1 ya, seperti itu. Jadi it spend dia almost katanya sekitar $1.000 hanya untuk dapat menjawab itu dalam satu hari dengan ada tektokan seperti itu. Dia nge-serve beberapa country ya. Seperti itu. Nah, berarti cuman kita nggak akan bahas ke sana, cuman langsung tiba-tiba kepikiran dengan adanya seperti itu kan sebenarnya akan banyak sekali yang akan efisiensi, terutama di sisi human ya kan? Ya pasti kan. Human dan teknologi ketika mereka terapkan seperti itu. Ya kan, itu kan pasti kan jadi ada. Cuman saya lagi nggak mau bahas ke sana, karena kalau bahas ke sana kayaknya itu juga sebuah kekhawatiran yang terjadi di masyarakat kan. Dimana bahwa, ini kalau AI berkembang tuh kan pekerjaan itu pasti akan jadi lebih efisien, istilahnya jadi akan mungkin lebih ramping lah, dan pasti banyak orang yang akan istilahnya tergantikan. Kasarnya begitu. Cuma kita nggak mau bahas ke sana. Kita mau bahas ke yang tadi itu, yang case bahwa sebenarnya
pemakaian AI itu mungkin kan kita masukin tadi chatbot itu seperti generative AI lah nyebutnya, ya kan? Betul. Nah itu kan udah cukup banyak banking lah tadi istilahnya tadi pakai drone dan segala macam. Nah kan berarti kan pasti ada istilahnya challenge di customer gitu. Mungkin salah satunya adalah bagaimana sih dia bisa bangun infranya. Kasar kan begitu. Tadi ngomongin chat gitu kan, kalau infranya nggak capable, walaupun di hit misalkan pertanyaannya sama, tapi kan usernya beda. Misalkan usernya banyak tuh, misalkan dalam satu waktu ada sekitar 100 sampai 200 user, gitu kan di hit kan. Nah itu gimana bisa istilahnya meng-catch up itu gitu? Ya betul. Nah itu tadi Pak, speed ya kan. Kalau kita sebutnya itu sebenarnya adalah FASS. Yes. Flexibility, accuracy, speed, dan scalability. Yes. Ya, nah itu something sebenarnya juga menjadi fundamental yang dimana dalam penerapan GenAI itu harus ada, dan overall itu di-relate dengan total cost dari itu semuanya. Oke. Karena ada cost dibalik dengan backfire yang tadi itu semuanya. Kayak tadi, oh saya cepat nih dapetin ininya, tapi baliknya mungkin nggak akurat, ya kan jawabannya. Itu juga problem. Nah. Lalu juga saya ngebikin tool seperti ini nggak fleksibel. Lalu juga dari sisi istilahnya apa namanya tadi scalability gitu ya. Kalau kita men-serve tadi Bapak bilang exactly persis yang bilang saya mesti men-serve 100.000 customer atau jutaan customer ataupun misalnya ada 10 juta customer seperti itu buat menjawab respons dari ChatGPT atau GenAI seperti itu. Itu gimana ya kan? Nah, apakah saya perlu gigantic hardware, ya kan, untuk menjawab itu, atau saya bisa upscale itu dalam bentuk yang lebih ringkas, yang nanti notabene adalah bisa dijawab mungkin dengan solusi-solusi yang ada seperti itu. Oke, nah ini mungkin kan ada nih, GenAI comes with own challenge. Nah itu kan, tadi kan saya lagi bahas masuk ke quality response, tadi udah sempat Pak Mario singgung kan, bagaimana memberikan quality yang terbaik, tapi speed tidak jadi main utama saja, ada istilahnya scale, endingnya adalah total cost. Nah, ini menarik sih. Jadi ketika speed, flexibility, scale, nah di sini scale ini maksudnya apa? Maksudnya skala, apakah skala infranya atau seperti apa? Both sides sih Pak. Jadi skala dari sisi istilahnya ketika tadi saya bilang kalau GenAI itu kan istilahnya kan mengumpulkan data ya, dia learning terus gitu kan. Nah itu kan semakin besar yang memproses semakin besar. Gimana bisa scalable, memenuhi kebutuhan itu semuanya sampai up to certain point seperti itu. Oke. Fleksibel artinya mungkin di sini juga bisa bagaimana istilahnya kan sekarang juga orang kan pengen yang ketika bangun sebuah infrastruktur gitu kan yang dia pengen mungkin istilahnya fleksibel, nggak harus terkunci, misalkan contoh mungkin apakah harus mereka invest sendiri atau mereka bisa taruh di mungkin cloud gitu atau mereka sudah punya cloud sendiri gitu, itu kan juga salah satu yang mereka harus persiapkan gitu. Jadi sebenarnya dari sisi customer gitu, terutama yang mungkin teman-teman Vitizen juga ketika mau build mungkin diminta oleh business owner gitu kan, tolong dong nih lagi AI, tolong dong ini gimana nih kita untuk develop gini, kita harus punya nih misalkan, kan pasti mereka juga harus hitung-hitung, harus supaya ngasih solusinya yang istilahnya responnya yang tadi istilahnya quality-nya bagus, tapi juga dengan total cost yang istilahnya make sense lah. Betul. Ya kan. Betul. Nah, kalau boleh saya tambah ini yang flexibility ya Pak ya. Itu juga menarik tadi kalau saya bilang kalau Bapak ngebikin satu GenAI gitu ya. Sekarang itu ada modular set yang kita sering kalau sekarang lagi dengar agentic. Jadi bisa dipecah-pecah Pak. Oke. Jadi satu agentic itu bisa istilahnya buat nge-serve, misalnya buat divisi procurement. Oke. Agentic ini buat serve buat fraud. Agentic ini bisa serve buat istilahnya AI ini buat membantu buat istilahnya back end ataupun buat customer. Oke. Jadi dipilah-pilah sama dia. Bisa seperti itu. Oke, jadi istilahnya apa ya? Mungkin bahasa kalau untuk modular. Jadi buat modul per modul gitu. Jadi modul AI khusus untuk modulnya misalnya untuk procurement saja. Berarti dibatasin tuh. Bisa kayak gitu. Dibatasin gitu. Agentic disebutnya. Ya. Sekarang lagi tren kalau lihat agentic, agent dan segala macamnya gitu. Oh, oke. Menarik sih. Nah, mungkin langsung nih kita masuk nih kan. Nah, kan kita udah bahas nih tadi engineering tentang total cost. Nah, sebenarnya balik lagi. Mungkin banyak yang belum tahu Redis itu
berarti bisa masuk di mana gitu? Atau Redis itu apa dulu sih Pak? Coba bisa jelasin dengan singkat gitu. Kita udah bahas nih backgroundnya nih. Redis itu apa gitu sebenarnya? Mungkin kalau dari singkatannya itu Remote Dictionary Server. Oke, Remote Dictionary Server. Oke. Tapi kalau ditanya ke saya, kalau teman-teman Google selalu teman-teman browsing atau searching, itu selalu ada muncul bahwa the famous open source untuk caching, ya kan? Nah, kalau ditanya sama saya sebagai orang Redis, sebetulnya itu benar, tapi juga nggak lengkap. Seperti itu. Karena basic underlying-nya Redis itu sebenarnya ada NoSQL in memory database. Ya kan? Stack-nya di sana sebetulnya. Jadi karena saking cepatnya, saking simpelnya, buat orang-orang itu menjawab buat adanya latency di aplikasi. Itu jawabannya adalah pakai caching. Betul. Nah, itu supaya nggak usah ngubah code dan segala macamnya. Yang dilihat paling cepat adalah Redis pada kemarin itu. Nah, jadi makanya Redis kenapa terkenal sebagai caching. Sebenarnya Redis teknologinya di belakang ada in-memory NoSQL database. In-memory NoSQL database. Nah, sekarang itu Redis sudah evolve. Gitu, menjadi suatu real-time data platform. Jadi nggak hanya database tersebut juga, tapi platform buat ngebantu developer experience. Mungkin balik lagi sih. Mungkin sedikit aja agak teknis. Penasaran sih. Maksudnya in-memory database NoSQL itu seperti apa gitu? Mungkin kalau istilahnya saya ngomong agak sedikit teknis ya. Boleh. Kan audiensnya kita banyak. Biar mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana, biar dapat gambaran gitu loh. Di posisi mana gitu sebenarnya Redis itu berada gitu dalam sebuah infrastruktur. Gitu. Jadi kita sebenarnya nggak menggantikan relational database nih. Kalau teman-teman tahu kan di dalam aplikasi itu pasti ada namanya applications, ada application server, ada database. Seperti itu kan ya. Nah mungkin kalau simpelnya saya bisa bilang ini lah. Kadang-kala kan ada di table database itu something yang sering di-hit. Betul. Ya kan? Nah kadang-kadang kalau di database itu kita bikinnya materialize view. Buat view ini yang sering dipanggil nih. Ya kan? Nah itu kan juga ada di cache juga tuh view-nya supaya cepat di call-nya. Nah bayangin kalau misalnya buat hanya cuma 5 orang yang manggil atau 10 itu masih oke lah database, ya kan? Nah tapi kalau misalnya kita disuruh pada satu sekaligus seperti itu buat 1 juta user yang nge-call table itu, pasti akan ada slowness di dalam database tersebut. Dan kalau kita lihat kan di dalam database adalah kita nyimpannya ada di disk. Betul, ya kan? Nah itu ada potensi slow, latency dan segala macamnya. Nah sekarang ini itu nggak cukup tuh Pak. Gitu. Aplikasi itu sekarang kalau teman-teman tahu ada sering sebut super apps. Super apps semuanya ada microservices yang bisa nge-call ini dan segala macamnya. Nah itu pasti kalau quote-unquote bilang modar punya pasti database-nya. Kayak gitu. Nah solusinya adalah Redis ditaruh di depan database tersebut. Jadi Redis-nya di depan database tersebut. Betul. Jadi aplikasi itu membacanya cache-nya itu di Redis sekarang ini. Gitu. Nah, jadi istilahnya semua yang tadi saya bilang sering di view dan segala macamnya itu ditempatin semua di Redis. Jadi istilahnya Redis yang dipukulin nih. Berarti kayak istilahnya dia yang di depan, Redis aja yang dipukul. Dia kayak ngumpulin, baru nanti dia yang ke belakang gitu. Berarti posisinya sekarang sudah seperti itu. Berarti kalau dia di dalam AI, nah ini mungkin ada. Ini perkembangan next-nya si Redis karena kita istilahnya sudah menempatkan diri sebagai cache dan database. Sebenarnya kita bisa menampung semua data. Gitu. Nah dalam Redis itu ada yang disebut namanya vector database. Jadi ini bisa menyimpan istilahnya kalau kita lihat vector itu simpelnya ya. Kalau saya bilang ini kita lagi ngobrol. Saya balik ke original lagi nih biar teman-teman Redis juga ngerti. Pernah ingat nggak Pak kalau dulu di 2000-an waktu kita ngebikin simple e-commerce itu ada namanya katalog data. Betul. Yang ada isinya baju, gitu kan, betul. Lalu apa dan segala macam. Itu kan bentuknya simple ya, row and column, tabular database. Nah, tapi kadang-kala waktu kita searching kita ada pengen nyari baju merek A,
Betul. Ataupun model misalnya jas dan segala macamnya. Dulu tuh juga simpel di tag atribut. Ya, kan? Ya, dikasih tag-nya. Tagging. Bisa query kan. Ya. Nah, again lagi ada perkembangan lagi. Saya mau cari model tas yang begini, udah gitu. Kita nggak bisa tag lagi kan? Iya betul, karena udah agak sulit kan. Udah susah, dan memaintainnya itu buat orang di backend-nya itu pusing mereka. Ada banyak atribut, ada ini, dan database-nya pun juga mesti di-pack sedemikian rupa. Nah, diciptakanlah adalah suatu yang namanya sebut vector database. Vector itu kayak kita kurva. Kurva pointing. Sampelnya kok kayak muka recognition. Dia bisa dapetin pattern-nya orang itu sebenarnya dari ini adalah pointing dari sini. Oh, ada tai lalat di sini di kurva AX-nya. Ini mukanya semuanya di patternin gitu, Pak. Nah, itu sama juga kalau misalnya kita lagi nyari gitu ya. Saya mau tas ini nih. Kita foto. Oh, dari sana saya dibuat modeling ya. Yes, di imaging ini mirip yang mana nih? Kayak begitu. Itu kan cepat jawabannya. Nah, cepat mesti harus bisa menjawab seperti itu. Nah, itulah cikal bakal dari vector database. Untuk menjawab seperti itu lebih cepat untuk bisa di feeding ke RAG ataupun ke LLM dan segala macamnya. Menarik sih karena vector database jadi sederhananya seperti itu ya. Berarti sebenarnya jadi istilahnya bagaimana? Karena kan sekarang kan yang disimpan itu kan data mungkin kalau dulu just a text. Yes. Ya kan, misalkan kayak kita hanya nyimpan misalkan ya sebuah tulisan baju gitu kan. Sekarang kan harus disimpan dalam bentuk udah bentuknya image. Orang searchingnya juga udah dokumen gitu kan. Udah ya contoh kayak tadi face record atau paling gampang nggak usah face record, baju lah tadi kita bahas baju atau tas. Paling gampang tas. Bentuk tas di foto. Terus kayak sekarang kan sering ini foto. Kalau contoh pakai salah satu apps sederhana dari mungkin beberapa tinggal dilingkarin dia bisa cari. Yang sama persis gitu kan. Tinggal nunggu berapa lama lah ketemu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir bagaimana itu bisa terjadi kan? Bagaimana ada komparasi dari apa? Karena kan foto by foto. Kalau kita lihat, ini gimana sih komputer bisa kenalin gitu kan? Berarti itu salah satu. Dan di sini Redis ini, Redis for AI, dia di depannya, jadi vector database segala macam, atau dia punya feature ini sebenarnya? Dia sudah ada feature di dalamnya ini semuanya. Jadi vector database itu fundamental dari istilahnya menuju ke arah Gen AI tersebut. Gitu ya. Tapi again, kenapa Redis gitu kan? Ya tadi saya balik lagi. Redis itu awalnya memang ditempatin sebagai in-memory NoSQL database, yang dimana terkenal dengan cepatnya, gitu kan. Nah, kalau Bapak lihat ada LLM memory, semantic cache, semantic routing, feature store. Ini feature unggulan dari Redis sebenarnya yang notabene kompetitor kita nggak ada. Sekarang itu. Nah, balik tadi Pak yang di depan pertanyaan saya bilang kan, nanyain tentang login password berulang kali dan segala macam, gitu kan. Nah, sebenarnya di Redis itu kita punya namanya semantic cache. Jadi pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan, dia nggak nanyain ulang lagi. Dia akan nyimpen di si Redis tersebut. Jadi akan mengembalikan langsung ke jawaban tersebut bahwa ini jawabannya yang ini. Seperti itu. Berarti sebenarnya ketika ada orang yang nanya contoh yang berulang, dia sudah menyimpan catatannya, istilahnya kayak lognya gitu. Lu pernah nanya, dan dia akan hanya merecall dari situ. Dia tidak akan mencari lagi ke belakang. Nggak akan ke belakang, betul. Dan again, key-nya adalah similarity dari question itu. Dia dengan pintarnya bisa tahu bahwa ini pertanyaannya mirip. Dan ini jawabannya adalah seperti ini. Kayak tadi, saya mau reset password, login saya hilang. Sebenarnya kan jawabannya adalah gimana saya mereset password dan segala macamnya. Itu dia bisa tahu dengan pintarnya di dalam, dia bisa ada algoritmanya bahwa ini something yang sama, dan saya bisa retrieve ini lagi yang kemarin, seperti itu. Menarik. Cuman langsung tiba-tiba kepikiran nih saya. Jadi karena Redis for AI, balik lagi dari sisi Redis ini, mungkin bisa cerita nggak sih, ada nggak sih use case real, bisa di mungkin region atau di Indonesia gitu, yang mungkin dari Pak Mario itu pernah ambil dari sisi pengimplementasian Redis for AI ini? Secara betul Pak, itu yang tadi yang use case yang tadi saya bilang ada redundancy. Dari pertanyaan sebenarnya adalah itu use case real, mereka coba embedded si Redis seperti itu, dan mereka found out it's good, dan mereka nggak find that any problem lagi seperti itu. Nah,
Tapi ada satu nih Pak, mungkin wah ini Pak Mahario Mbak ini Redis dan segala macamnya gitu kan. Bisa di browse, dicari dari sisi OpenAI. Ya, OpenAI itu kan istilahnya lumayan terkenal tuh buat istilahnya untuk proses processingnya untuk di belakangnya, betul. Ada statement yang ditulis di websitenya mereka juga, mereka kalau misalnya nggak pakai Redis, ChatGPT-nya mereka itu akan banyak redundancy, nggak akurasi. Seperti itu. Jadi itu statement yang dari big vendor kayak OpenAI, bahkan kita ada juga dari Intel yang menyatakan bahwa dengan adanya Redis itu dia terbantu mendapatkan jawaban yang lebih akurat karena kita bisa nge-pull semua dan ada cache di dalamnya. Seperti itu. Dan lebih cepat. Karena kayak seolah-olah kalau kita bisa terima data lebih cepat, latency-nya lebih cepat gitu ya, lebih fast, akurasinya juga semakin bagus seperti itu untuk mereka proses. Lebih banyak enrichment of datanya yang mereka bisa terima seperti itu Pak. Nah, terus juga salah satu juga bisa di browsing juga bahwa Redis itu mungkin Bapak tahu lah ya, kemarin waktu itu kita terima award dari BOFA, Bank of America sebagai the best AI infrastructure. The best dari Bank of America. Nah ini mungkin pertanyaannya lebih ke, mungkin agak simple, mungkin pertanyaan yang mungkin Vitizen juga pengen penasaran gitu. Saya juga jadi penasaran bahwa di step mana kita butuh solusi Redis akhirnya. Maksudnya ini kan kita mau ngomongin AI, tapi kan pasti banyak banget Vitizen kan banyak lah sektornya tadi, financial. Tadi kan kita lagi ngebahas, kalau butuh chatbot gitu kan segala macam. Tapi di step mana akhirnya Redis itu kayak istilahnya adalah mandatory gitu. Lo harus build AI, harus bangun di sini gitu. Apa mungkin di tahap mana atau syaratnya seperti apa sehingga it's a mandatory gitu loh. Ditanya sama saya, sebetulnya kalau untuk solusi kayak chatbot seperti itu ataupun GenAI gitu ya, tentu Redis nggak bisa do everything. Redis itu adalah part dari tadi saya bilang. Kalau untuk solusi vector database-nya, lalu buat nge-feeding ke dalam LLM-nya, large language model by the way, lalu juga istilahnya untuk ngebantu nge-speed dari sisi istilahnya latency-nya itu, nah itu something yang Redis saya quote unquote very good at it, gitu Pak. Nah tapi kalau misalnya Bapak bilang, Pak saya hanya mau sekedar ngebikin chat GPT simple yang istilahnya saya juga nggak perlu yang cepet-cepet amat dan data juga masih sangat kecil sekali kayak begitu, mungkin teman-teman bisa mencoba yang Redis open source dulu. Open source berarti istilahnya supaya bisa coba-coba dulu lah, feel the experience-nya gitu, gimana cara pakai Redis. Nah ini ada inisiatif ya, ini dari Redis sendiri ya, udah mengklasifikasi nih kira-kira inisiatif apa yang bisa dilakukan ya. Ada chatbot tadi udah dibahas, agent ya. Nah menarik nih, ini ada anomaly detection. Nah di sini tuh gimana nih Redis bisa bantu? Karena kan kita juga masuk ke sini kenapa? Karena di sebelum-sebelumnya kita juga udah bahas nih AI, bagaimana security di AI gitu. Nah apakah ini dari sini tuh Redis juga bisa membantu gitu untuk teman-teman bisa bangun istilahnya dari sisi infrastruktur security-nya gitu. Ini menarik, tadi pagi saya tuh habis ada call gitu dengan salah satu financial industry lah ya, bisa dibilang. Jadi kalau teman-teman tahu kan tadi yang kita bilang bahwa Redis itu cepat gitu ya. Biasa kan nge-feeding ke istilahnya ke fraud detection system secara cepat gitu kan. Nah, tapi ada beberapa, kalau kita tahu surroundingsnya di perbankan itu kan ada ATM, lalu juga ada sekarang mobile banking, lalu ada credit card dan lain-lain, dan pinjaman dan segala macamnya. Nah, dia itu pengen melihat istilahnya behavior dari customer tersebut yang melakukan pinjaman atau melakukan transaksi. Kayak contoh misalnya Pak, kita kan kelihatan kalau misalnya kita transaksi, kita biasanya belinya adalah misalnya di salah satu online store. Betul. Ya kan? Nggak pernah beli di online store yang satu lagi. Tiba-tiba ada muncul online store yang satu lagi, belinya sabun. Kita jarang beli sabun, misalnya contohnya ya. Nah itu terdetek sebagai sesuatu yang anomali secara real time. Kayak begitu. Nah itu something outlier yang dimana istilahnya muncul pop-up yang harus bisa di feed gitu. Nah
tadi balik lagi ke yang tadi saya sempat bilang, Redis as a cache. Oke. Itu sebenarnya dia menangkap istilahnya every cache dari transaksi yang terjadi secara real time. Real time, oke. Gitu. Jadi on daily basis dia bisa menangkap. Jadi ketika misalnya contoh, oh Mario ada beli di online shop yang A, tapi di belakangnya ngelihat bahwa nggak pernah beli di sana. Lalu juga belinya juga kategori produk yang nggak pernah dibeli sebelum dari historicalnya. Jadi dari customer profile-nya kita bisa nyimpan itunya juga. Lalu juga dari sisi istilahnya transaction yang terjadi. Nah itu plus juga dari locations. Karena si Redis itu sebenarnya punya geolocation ya. Geotagging gitu kan? Geotagging location kayak gitu. Oke, berarti bisa membantu. Oh, jadi yang dimaksud dengan anomaly detection itu kayak something yang mungkin behavior-nya apa, atau paling gampang tadi mungkin menarik ada lokasi ya. Iya. Misalkan lokasi sebelum transaksi di Indonesia tiba-tiba nggak make sense lokasinya ada di mungkin di Eropa gitu, yang something yang tidak masuk akal gitu, tidak mungkin terjadi. Oke, jadi dari situ akan membantu istilahnya dari sisi sistem fraud untuk dapat informasi lebih real time gitu. Jadi ini case-nya Redis membantu seperti itu ya. Iya. Betul. Oke. Dan sekarang kan channel itu banyak Pak, ya kan. Nggak hanya, tadi saya bilang nggak hanya dari teller. Iya. Sekarang itu adalah bahkan kita bisa melakukan payment gateway, QRIS dan segala macam. Nah itu semua harus bisa di-collect dengan cepat kayak gitu sih. Iya, betul. Betul. Menarik sih. Berarti sebenarnya ini Redis ini istilahnya tadi kan juga di database dia ada di depan gitu kan, untuk membantu supaya istilahnya ke belakangnya lebih cepat, istilahnya real data platform, istilahnya seperti itu. Membantu supaya apapun, apalagi AI, ngomongin AI kan pasti ngomongin adalah satu speed udah pasti, tapi kan selain speed itu juga harus memberikan accuracy yang tepat supaya kualitinya kan bisa lebih baik. Betul. Oke, nah kita udah banyak ngobrol nih, kayaknya udah berapa nih? Kayak hampir 30 menit lebih nih ya. Nah mungkin kita biar relax, ada games nih Pak. Ada games ya? Iya, gamesnya sederhana sih, cuman true or false aja sih Pak. Nah mungkin yang pertama nih Pak, pertanyaannya. Semakin besar model AI yang digunakan, berarti semakin penting peran caching di back end-nya. Just true or false, jangan nggak usah dikasih penjelasan. It's true or no? True. It's true. Oke. Nah ini pertanyaan kedua nih. Caching di AI itu hanya untuk mempercepat proses, tidak ada kaitannya dengan relevansi jawabannya. False. Oke. Kalau AI sering ngasih jawaban ngawur, ya kan pasti ada tuh kan. Itu belum tentu salah modelnya. Betul, ada betulnya ada enggaknya juga sih sebenarnya Pak. Nah, jadi betul apa salah? Kalau sering ngasih jawaban ngawur nih, misalkan salah gitu kan, ditanya gitu kan, saya ditanya Redis ya, ternyata jawabnya apa gitu, itu belum tentu salah modelnya. It's true or not? Yeah, it's true. It's true. Oke, mungkin ada tambahan gitu. Yang tadi kita ngomong solusi dari Redis. Redis hanya digunakan untuk chatbot dan Q&A tool saja. Nggak ada relevannya untuk bisnis lain. Is true or false? Pastinya false. Pastinya false. Oke. Nah, yang sebenarnya saya mau kita coba kulik pertanyaan itu. Kalau sering ngasih jawaban, belum tentu salah modelnya. Why it's true? Karena begini ya, tadi balik lagi, kalau kita itu nggak bisa memberikan itu si modelnya itu dengan cepat, nggak bisa enrich dengan data segitu banyaknya, pasti jawabannya salah model tersebut. Karena LLM itu ataupun model tersebut pembelajaran AI itu pembelajaran, Pak. Learning. Ya, dan semakin banyak data yang di-feed ke mereka, itu semakin akurat mereka bisa dapat jawabannya. Jadi istilahnya harus cepat supaya ya makin banyak data yang dia bisa learning dengan cepat, itu pasti akurasinya akan terus meningkat gitu. Betul. Kan. Kalau kemarin itu saya agak balik sedikit ya, ada namanya hallucination disebutnya. Hallucination, Nah, jadi halu-halu nih. Halu jadi Pak LLM itu. Ya. Jadi ada beberapa case dia jadi kayak istilahnya seolah-olah ngasih rekomendasinya itu hallucination karena data yang di feedingnya itu kurang. Seperti itu. Kayak simpelnya lah ya, saya nggak usah bilang case, kalau bilang case nanti pasti akan tahu, ini nih gitu. Jadi saya bilang aja kayak misalnya contoh, siapa sih Mario kayak gitu kan. Nah dia pasti nyari Mario
orang ada Mario Lawalata, Iya. ya kan? Ada Mario Teguh. Betul. Mario Diego Maradona Iya, juga Diego Maradona, seperti ya itu. kan Nah, gitu. itu halu gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita dikasih konteks lagi, siapa sih Mario, lalu juga dengan ada fotonya. Oke. Nah, kayak begitu. Nah, itu dia bisa belajar, oh ternyata nggak hanya Mario nih, gitu-gitu. Nah, itu dia bisa belajarin lebih dalam lagi. Bahwa, oh ini ditanyain si Mario, ini lebih spesifik, kayak begitu. Oke. Jadi kayak lebih akurat dia bisa jawabnya. Oke. Jadi semakin data yang dia bisa baca itu, dan semakin cepat dia bisa ininya, dia semakin bisa ngeresponnya itu lebih akurat. Oke, menarik. Saya pengen ngobrol banyak sih sebenarnya, cuman kayaknya untuk kesempatan kali ini udah dulu kita diskusinya. Baik. Kayak mungkin dari saya sih cuma pengen itu, dari Pak Mario mungkin ada sedikit yang pengen bisa istilahnya kayak ngerangkum gitu. Istilahnya mungkin dari sisi bisa memberikan insight dari ke Vitizen itu bagaimana tuh dari Redis itu bisa untuk membantu mereka develop AI mereka. Mungkin dari Pak Mario ada pengen nyampein apa nggak gitu ke teman-teman Vitizen? Ya. Jadi kalau dari sisi Redis, pastinya teman-teman Vitizen itu bisa mencoba gitu ya. Kita ada banyak istilahnya tutorial, lalu juga ada banyak Redis istilahnya di blog post dan segala macam tentang AI, perkembangannya dan segala macamnya. Lalu juga kita bahkan ada Redis University yang bisa dieksplor buat rekan Vitizen, atau juga pakai versi trialnya Redis seperti itu. Nah, tapi buat perkembangan AI end-to-end-nya seperti itu, bisa saya bilangin bahwa AI itu lagi on track, perkembangannya naik gitu ya. Tapi teman-teman mesti bisa pilah-pilah pemakaiannya yang bisa tadi menjawab kecepatan, lalu juga efektif, dan ujungnya adalah total cost sebenarnya. Kalau untuk terutama teman-teman yang di perusahaan atau organisasi seperti itu. At the end of the day sebenarnya adalah balik lagi gimana AI itu bisa ngebantu kita, bukannya kita membantu AI sebetulnya. Iya, betul. Right? Betul, Yeah. it's right. AI harus membantu kita gitu, karena tujuannya diciptakan adalah sebenarnya untuk mempermudah, Betul. mengefisienkan apa yang kita lakukan gitu Betul. kan. Jadi don't use the wrong tools, kalau nggak akan kebalik tadi. Oh iya, don't use the wrong tools. Oke, siap. Terima kasih Pak Mario untuk waktunya di tengah kesibukannya, udah kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan juga thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton video ini. Nah, mungkin kalau saya titip pesan, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih detail lagi tentang Redis, nah teman-teman bisa kontak ke teman-teman Virtus, dan juga mungkin bisa drop di komen, atau teman-teman yang juga pengen istilahnya bahas lagi nih, AI dari sudut pandang tertentu, bisa komen juga supaya kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang bisa memberikan insight buat teman-teman Vitizen. Sekali lagi, thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain, teman-teman Vitizen, supaya bisa mendapatkan insight biar kita bisa mendevelop AI di Indonesia. Sekali lagi, thank you. See you. Bye-bye.